Bab 94. UDHLMDKMNDI Bereng. Keesokan harinya, badan yang sangat terasa capek dan pegal itu karena acara yang sangat fantastis semalam, yang berulang kali diulang, mau tidak mau harus dipaksa untuk terbangun dari ranjang. Mau kemana? Tanya Basten saat melihat Canari terbangun dan berdiri, dengan tatapan mata yang terasa berat. Mandi, jawab Canari yang sedang mengambil handuk. Bareng, ucap Basten memaksa dirinya untuk bangun, udah lama nih gak mandi bareng. Lain kali aja, mending lanjutkan aja dulu tidurnya, pasti masih pegal kan. Canari bermaksud untuk menghindari keinginan Basten, sebab ia sudah tahu kalau itu nanti bukan hanya sebatas mandi, pasti ada plus-plusnya nanti. Namun hal itu tidak dipedulikan Basten, ia malah memaksakan dirinya untuk bangun dan mandi bareng dengan istrinya pagi itu. Akhirnya keduanya masuk ke dalam kamar mandi. Dan benar apa yang telah didugai oleh Canari. Ternyata mereka bukanlah hanya sebatas mandi jadinya. Malah Basten kembali memancing dan melakukan pemanasan. Dan akhirnya entah gaya apa yang terjadi di kamar mandi. Yang pastinya pagi itu mereka kembali lelah dan capek, sama seperti yang telah mereka alami sebelumnya. Pagi Pak, Bu. Sapa Canari dan Basten saat menuju meja makan untuk sarapan. Kak Velti mana Bu? Tanya Canari. Udah berangkat ke kantor. Tadi cuma minum susu aja. Katanya ada lagi urusannya yang lain. Mereka pun mulai sarapan. Walaupun Canari dan Basten masih terlihat gugup karena masih terngiang-ngiang drama mereka yang sempat dilihat Pak Aguso dan Ibu Sherly kemarin itu, tapi mereka tetap bisa percaya diri, dan lebih fokus melahap makanannya masing-masing. Kamu gak ke kantor hari ini kan? Tanya ayah mertua kepada Basten. Gaya, aku istirahat dulu. Masih terasa capek. Jawab Basten yang sedang menuangkan air minumnya di gelas. Kenapa ya? Basten kembali bertanya. Ada yang mau aku bicara pada kalian. Tapi setelah ini, perkataan Pak Aguso membuat hati Basten kembali bergetar dan deg-degan. Basten dan Canari tidak menjawab. Mereka hanya mengangguk setelah mendengarkan perkataan Pak Aguso. Walaupun perasaan mereka saat itu sedikit cemas, karena belum tahu apa yang akan dikatakan lagi Pak Aguso sama mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya semuanya sudah selesai sarapan. Dan sekarang tinggal menunggu apa yang akan diungkapkan Pak Aguso yang membuat masih bertanya-tanya dalam hati. Apa tadi yang ingin ayah katakan? Tanya Basten tanpa basa-basi setelah mereka selesai sarapan. Sebelum menjawab, Pak Aguso meneguk air minumnya dulu. Yang mau ayah katakan. Tapi kalian harus siap menerimanya. Baik buruknya nanti apa yang akan ayah katakan. Pak Aguso menguji mental putri dan menantunya. Akhirnya, perasaan gugup dan cemas pun akhirnya semakin merajalela di dalam batin mereka. Apa sih Pak, bikin penasaran aja deh. Protes Canari yang sedang membantu ibu membersihkan meja makan. Cepat selesaikan dulu pekerjaanmu, dan duduk nanti di sini. Ucap Pak Aguso mengingatkan putrinya. Tidak lama kemudian, Canari segera menyelesaikan kesibukannya, dan semuanya kini sudah kembali duduk seperti semula. Detak jantung kedua sasaran pembicaraan Pak Aguso kali ini sangat bergetar dan berdetak kencang. Jadi yang pertama ayah omongin, ayah mau tanya dulu samamu, dan kamu jawab dengan jujur.
Ucap Pak Aguso tertuju kepada Basten. Semakin buat penasaran ajalah ayah mertua ini. Udah tahu lagi heboh-hebohnya masalah, musibah, malah suka ngoceh. Basten terlihat mulai cuek dan malas akan mendengarkan lagi cerewetan ayah mertua. Apakah kamu sudah benar-benar mencintai Canari, dan tidak pernah lagi kembali ke masa lalumu yang sangat haram itu? Tanya Pak Aguso serius, dan ingin mendengarkan jawaban pasti dari Basten. Yah, Canari ada di sini. Sambil menatap wajah cantik istrinya, putri kesayangan ayah. Dan ayah bisa langsung tanya sendiri sama putri kesayangan ayah ini. Apa yang ia rasakan setelah kami menikah? Mungkin kalau aku yang ceritain sama ayah, pasti ayah kurang percaya. Jawab Basten santai. Dia bicara apa adanya. Pah, jangan pisahkan aku dengan Kak Basten. Canari menatap wajah suaminya, seraya takut kehilangan. Aku udah sangat bahagia sekarang, Pak. Aku serasa telah menemukan kebahagiaan hidupku sekarang. Aku juga udah sangat mencintai Kak Basten. Tiba-tiba Canari nyahut. Pak Aguso menatap Ibu Serly sambil tersenyum. Dan begitu juga dengan Ibu Serly membalas tatapan Pak Aguso dengan senyumannya. Sementara Basten dan Canari juga saling menatap. Dan saat itu mereka kebingungan memahami maksud kedua orang tua yang saling tersenyum itu. Setelah mereka mendengarkan perkataan Canari. Basten. Ucap Pak Aguso lagi. Iya ya. Basten masih terlihat penasaran dengan apa yang akan dikatakan ayah mertuanya. Terima kasih karena kamu begitu menyayangi Canari. Terima kasih karena kamu telah membuat dia menemukan dunianya kembali. Dan aku sebagai ayah mertuamu, minta maaf karena selama ini aku terlalu menganggapmu lelaki bajing asterisen. Lelaki yang tidak bisa bertanggung jawab atas kehidupan putri kami. Hari ini, aku sebagai ayah kandung Canari, dan sekaligus sebagai ayah mertuamu, akan menyerahkan sepenuhnya Canari kepadamu. Jagalah dia sepenuh hatimu. Dan apabila di kemudian hari kalian akan mengalami masalah dalam keluarga, karena kehidupan di dalam berkeluarga itu sangat banyak jalan berliku, maka harapan kami sebagai mertua kamu, janganlah tinggalkan putri kami, tetaplah mencintainya seperti hari ini. Dan ingatlah kalau aku sebagai ayahnya pernah menitipkan putri kesayangan kami ini kepadamu. Ucap Pak Aguso sangat terdengar serius. Mendengarkan perkataan ayah mertua barusan, jujur saja Basten bingung bagaimana caranya untuk mengungkapkan betapa senangnya dia saat itu. Yang pada akhirnya setelah sekian lama menunggu restu tulus dari ayah mertua yang sangat kejam itu, bahkan terkadang sesekali mereka berantem, akhirnya ia memberikan restu tersebut yang selalu mereka harapkan tiap saat. Akhirnya ayah mertua yang sangat garang itu menyerahkan dengan sepenuh hatinya Canari kepadanya. Walaupun saat itu, baginya apa yang barusan ia dengar ini hanyalah sebatas mimpi. Tapi ternyata bukan. Semua yang barusan ia dengar sungguh dan nyata. Intinya, hati yang selalu tak nyaman melihat ayah mertua yang sangat kejam itu, sekejap berubah menjadi hati yang sangat teramat nyaman. Iya ya, ucap Basten singkat, seolah dia kehabisan kata-kata bijak untuk membalas hadiah terindah ini untuknya dari ayah mertua yang terkadang ia cengkeram kerah bajunya itu. Begitu juga Canari. Dia terlihat bengong. Serasa yang barusan ia dengar ini hanyalah sebuah mimpi. Yang tadinya ia berpikir bahwa ayahnya akan memisahkan mereka. Makasih Pak, Bu.
Canari meneteskan air mata bahagianya, sambil memegang erat-erat tangan Basten, dan kemudian memeluk erat tubuh ayahnya yang juga terlihat sedang meneteskan air mata bahagianya, karena melihat putri bungsunya yang teramat bahagia itu setelah mendapatkan restu yang tulus darinya. Pagi itu merupakan sebuah momentum terindah dan juga merupakan sebuah sejarah dalam hubungan Basten dan Canari, yang mana sebelumnya Basten terkadang pasrah dan tidak mengharapkan jika suatu saat ayah mertuanya itu akan memberikan mereka restu yang tulus, sebab selama ini yang terjadi di antara mereka hanyalah perdebatan, bahkan sesekali mereka saling mencengkeram kerah baju satu sama lain. Pagi itu waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 WIB. Akhirnya Pak Aguso dan Ibu Serly pamit keluar sebentar, dan di waktu yang bersamaan Velty pulang. "Kok cepat kali pulang?" tanya sang ibu sebelum mereka pergi. "Lagi malas aja ngantor Bu. Lagian gak ada juga kerja, makanya aku cepat pulang," jawab Velty sambil berjalan masuk ke dalam rumah. "Ya udah, Ibu sama Ayah pergi dulu ya," pamit Ibu Serly. "Iya Bu, Kakak udah pulang," sapa Canari yang terlihat masih senyum-senyum saat menatap wajah Basten. "Iya, lagi malas aja." "Itu lagi dapat apa sih, kok senyum-senyum sendiri?" Velty penasaran. "Ada deh," jawab Canari tersenyum sambil menatap wajah Basten. Velty tidak terlalu kepo. Ia memilih duduk berseberangan dengan tempat duduk Basten dan Canari. Sekitar 15 menit setelah Velty sampai, tiba-tiba Altar datang dengan sebuah map transparan di tangannya. Lanjut ke bab berikutnya, jangan lupa komentarnya guys.